Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya sedang menunggu di warung Lauta. Sambil menunggu bubur saya akan share sedikit firman Tuhan, yaitu Matius 20 ayat yang ke-30, 31, 32 dan 33, 34. Matius pasal 20 ayat 30, 31, 32, 33 dan 34. Ayat yang ke-30 dikatakan bahwa ada dua orang buta memohon kepada Tuhan untuk dikasihani. Jadi mereka berkata orang buta ini bahwa Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Lalu ayat ke-31 lebih keras lagi, dia memohon bahwa Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Lalu ayat ke-32 Yesus bertanya, apa yang engkau ingin aku perbuat? Ya. Lalu pertanyaan yang dilakukan oleh Kristus, bahwa apa yang hendak aku lakukan buat kalian? Ya, seperti itu. Nah, ayat ke-33 berkata, orang buta itu mengatakan, kami ingin melihat. Lalu ayat ke-34, Yesus membuat mereka melihat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-30 itu ada dua orang buta. Artinya dua orang buta, bahwa kalau kita mempunyai teman, minimal satu orang di samping kita yang mempunyai iman yang sama, yaitu sama-sama punya persoalan, tetapi imannya kepada Kristus itu sama, yaitu percaya bahwa Kristus bisa mencelikan mata mereka, maka ini akan terjadi satu mujizat. Ya, jadi harus ada kesepakatan. Nah, saudara-saudaraku, lalu di ayat yang ke-31 mereka lebih berteriak mengatakan, kasihanilah kami, anak Tuhan, anak Daud. Nah, yang ke-33 lalu Kristus setelah bertanya bahwa apa yang hendak aku perbuat supaya engkau bisa diberkati, maka orang buta itu berkata, kami ingin melihat. Nah, di sini kita jelas bahwa orang buta ini mengerti sekali bahwa kebutuhan mereka adalah melihat, bukan meminta banyak uang, bukan meminta hal-hal yang lain, tetapi jelas mereka meminta supaya mereka bisa melihat. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mengerti ajaran Tuhan, selalu memohon apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Nah, dalam hal ini, orang buta ini sudah mendengar pengajaran Kristus, bahkan sudah mendengar saat Tuhan berkhotbah di tempat lain, dan dia sudah mendengar dari orang lain bahwa Kristus sangat berkuasa. Maka dia tahu bahwa Kristus, Tuhan ini bisa mencelikkan matanya. Karena itu yang menjadi kebutuhan mereka berdua. Nah, lalu yang utama lagi, bahwa setiap kali mujizat Tuhan bekerja itu karena Kristus belas kasihan. Ya, kita bisa baca bahwa bagaimana Kristus selalu melakukan mujizat itu karena belas kasihannya Dia. Tergeraklah belas kasihan, maka mujizat itu terjadi. Maka saudara-saudaraku, setiap orang yang menginginkan mujizat Tuhan, ya, atau sedang mendoakan siapapun untuk terjadi mujizat yang kita hendaki, yang utama adalah adakah kita mempunyai hati, ya, yang tulus, mempunyai belas kasihan terhadap orang itu. Kalau kita tidak mempunyai belas kasihan terhadap orang itu, apapun yang kita doakan, maka tidak terjadi apa-apa. Tetapi tatkala kita mendoakan seseorang, memohon kepada Tuhan agar terjadi sesuatu melalui belas kasihan kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia akan bekerja sesuai dengan kehendaknya. Nah, saudara-saudara, jadi di sini pelajaran yang mau kita pelajari adalah ada dua orang buta, artinya sama-sama punya masalah, tetapi dengan iman yang sama, percaya kepada Kristus, dengan yakin bahwa Kristus bisa membuka masalahnya, bisa mencari solusinya. Dan yang kedua, kita harus memohon kepada Kristus, memohon kepada Tuhan agar persoalan ini bisa dibukakan.
Dan yang utama adalah kita mengerti solusi apa yang kita inginkan. Jadi kalau dalam hal ini, konteks ini adalah orang buta tentu ingin melihat, jangan memohon hal yang lain. Kalau orang yang lumpuh tentu untuk meminta dia berjalan, bukan hal-hal yang lain. Nah, saudara-saudaraku, kalau saudara mempunyai masalah, apa masalahnya? Jangan meminta sesuatu jawaban yang tidak sesuai dengan persoalannya. Ya, jadi artinya kita harus tahu diri. Kalau kita belum punya rumah, minta Tuhan untuk rumah yang cukup untuk berdua atau sendiri. Kalau ada anak satu atau dua, minta untuk yang cukup satu atau dua orang. Jadi jangan meminta sebelum ada rumah, meminta rumah yang ada kolam renang dan besar, dan belum ada pekerjaan, maunya minta posisi direktur atau manajer. Saya pikir ini kurang tepat ya, kurang arif. Nah, kita harus jelas apa persoalan kita dan kita ingin Tuhan buka solusinya seperti apa. Nah, saudara-saudaraku, Kristus selalu membuka jalan, Kristus selalu memberikan mujizat tatkala belas kasihannya itu tergerak. Nah, kita juga mau belajar seperti Kristus. Kalau kita tergerak hatinya, belas kasihan kita terhadap orang lain, membutuhkan pertolongan, maka kita bisa memohon kepada Tuhan dengan belas kasihan kita, dengan sungguh-sungguh, bukan hanya lip service, tetapi dengan tulus hati. Kita mau orang itu dibukakan jalan oleh Tuhan, maka akan terjadi. Kiranya Tuhan memberkati. Kita mau belajar dari Matius pasal yang ke-20 ini, ayat 30 sampai 34. Kiranya Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi di Berpikir Sejenak di lain kesempatan. Amin.